Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisco Saputra. Saya ketua kelompok dari kelompok 5. Saya akan membahas COVID-19. COVID-19 adalah coronavirus disease 2019. Coronavirus ini pertama kali muncul yaitu di Wuhan, Cina. Coronavirus pertama kali menyebar melalui pasar siput. Penyebarannya tersebut pun melalui udara, air, bahkan secara tidak langsung bersentuhan. Kemudian coronavirus ini menyebar ke negara terdekat yaitu Jepang. Kemudian menyebar ke Korea hingga menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Beruntungnya kita di daerah kota Jambi baru sedikit yang terkena coronavirus. Semoga tidak ada yang terkena lagi, amin. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hesti. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Nurul Sumardiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penularan COVID-19. COVID-19 terdapat di dalam tubuh si penderita virus tersebut, seperti keringat, air mata, cairan hidung, air liur, muntahan, kotoran, urin, ASI, hubungan seks, dan Saya darah. akan menjelaskan bagaimana contoh peristiwa penyebarannya. Seperti contohnya, ketika kita pergi ke supermarket, kita akan membuka pintu tersebut menggunakan tangan. Saat kita membuka pintu tersebut, di hari sebelumnya atau di hari yang sama, tetapi sebelum kita datang, ada seorang penderita COVID-19 yang telah datang ke supermarket tersebut dan dia batuk menggunakan tangannya. Lalu setelah dia batuk, dia memegang gagang pintu tersebut, baru kita masuk. Itu sama saja penularan virus COVID-19. Saat kita memegangnya, kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Kadang kita mengucek mata, atau kita batuk pakai tutup tangan, dan ternyata tangan kita sudah memegang banyak hal, seperti troli, atau gagang pintunya, atau bahkan eskalator. Jadi penularannya itu sangat luas dan banyak. Tapi jika kita tahu bagaimana cara untuk mencegah penularan tersebut, itu akan jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saktia Seva. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa pesan-pesan kepada teman-teman semua. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini Indonesia tengah berjuang melawan virus corona yang tengah merajalela. Nah, bukan hanya Indonesia sendiri, seluruh dunia juga tengah berjuang untuk melawan virus tersebut. Nah, kita sebagai warga negara harus turut serta dan ikut berperan dalam melawan atau memutus rantai penyebaran virus ini. Salah satunya adalah dengan cara tetap di rumah saja, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah pun dari rumah. Seperti yang kita ketahui, Islam sendiri terdapat satu ibadah yang harus dilakukan secara berjamaah. Satu-satunya adalah sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat tarawih, sholat idul fitri, di mana hal tersebut membuat atau mengumpulkan khalayak ramai atau massal. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah telah melarang hal tersebut. Kita bisa melakukan ibadah tersebut di rumah, seperti sholat tarawih di rumah. Hal ini Allah telah menjelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 78 yang berbunyi, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, yang artinya dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam urusan agama suatu kesulitan. Dan Allah telah menjelaskan bahwa Allah tidak pernah mempersulit hambanya dalam hal ibadah ketika seperti situasi saat ini. Kita bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut di rumah tanpa harus pergi melaksanakan sholat
Jumat berjamaah ataupun sholat tarawih berjamaah yang dikhawatirkan akan menyebabkan penularan virus corona kepada orang-orang di sekitar kita. Sekian pesan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga. Kita sebagai masyarakat harus mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk lockdown atau tetap di rumah saja. Dan kita sebagai umat muslim, kita harus mengikuti perintah Allah SWT untuk sholat 5 waktu agar kita selalu dalam lindungan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau Allah berkehendak COVID-19 tidak menyerang kita, COVID-19 kita apa? Dan yakinlah bahwa Allah selalu bersama dengan orang-orang yang beriman. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kegiatan positif yang bisa kita lakukan selama di rumah aja, yaitu salah satunya dengan berolahraga mandiri, yaitu dengan melakukan sit up atau push up dan lainnya. Lalu kita bisa memasak di rumah, memasak aneka makanan seperti dessert, cemilan, dan lainnya. Kegiatan ini bisa membuat kita dan keluarga semakin erat hubungannya. Lalu kita bisa membereskan rumah. Membereskan rumah biasanya dilakukan di kegiatan sehari-hari, tetapi hanya di bagian-bagian yang mudah dijangkau saja. Sedangkan pada masa karantina ini kita bisa membereskan rumah dan memindahkan furnitur atau barang yang kita punya. Lalu kita bisa membaca buku. Di sini kita tahu membaca buku akan menambah wawasan kita semua. Selanjutnya kita bisa menonton film. Bagi teman-teman yang bisa atau yang biasa menonton film, ini adalah kesempatan untuk menonton film hingga selesai. Lalu kita bisa beristirahat yang cukup. Pada hari-hari biasa kita biasanya bergadang mengerjakan tugas, lalu sibuk dengan kegiatan di luar rumah, sehingga membuat kita tidak cukup atau kurang istirahat. Di sini kita bisa tidur atau memanjakan diri kita dengan tidur yang cukup. Lalu kita juga bisa beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan ibadah wajib tentunya dan menjalankan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.